Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Fama mengatupkan kedua tangannya saat tatapannya perlahan menyapu seluruh tanah terbuka. Suara yang memekakkan telinga secara bertahap berkurang saat dia melakukannya. Suara keras yang penuh semangat bergema di seluruh tempat terbuka untuk waktu yang lama. Asosiasi tidak akan lagi memberikan bantuan apapun kepada peserta selama putaran ketiga kompetisi. Anda masing-masing harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal termasuk formula obat, bahan obat, del. Dengan kata lain, Anda harus berhasil memperbaiki jenis pil obat dalam kemampuan Anda selama waktu yang telah dialokasikan. Pemenang terakhir secara alami adalah orang yang pil medisnya adalah tingkat tertinggi dan paling berguna. Petik 2. Ketika para kompetitor di lapangan terbuka mendengar suara jernih yang terdengar di telinga mereka, kebanyakan dari mereka terpana oleh prompt ujian yang tidak terduga. Lama kemudian, ada beberapa kompetitor yang wajahnya termasuk yang pertama menjadi pucat. Jelas, orang-orang ini tidak menyiapkan ramuan obat yang cocok atau bahan obat yang memadai. Untuk permintaan pemeriksaan seperti itu, hasil dari kegagalan untuk memenuhi kedua persyaratan ini sangat jelas. Peluang kegagalan mereka akan meningkat pesat. Meskipun Xiaoyan sudah mengetahui masalah pemeriksaan sebelumnya, dia masih bertindak dan sedikit mengubah ekspresinya. Bagaimanapun, orang pasti akan ragu jika seseorang mempertahankan ekspresi kerang ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang tidak terduga. Saat Xiaoyan mengendalikan perubahan ekspresinya, tatapannya juga menyapu sekelilingnya. Dia menemukan bahwa meskipun putri kecil dan Liu Ling pada awalnya agak terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan pemeriksaan, mereka berhasil pulih dengan cepat. Ekspresi wajah mereka tidak terlalu jelek. Mereka benar-benar memiliki fondasi yang kaya. Melihat ekspresi mereka, pertanyaan ujian hanya membuat mereka sedikit terkejut dan tidak menghalangi penampilan mereka. Petik 2. Sementara Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Yan Li dari jarak yang cukup dekat. Saat ini, yang terakhir juga dengan erat merajut alisnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan berbicara dengan suara lembut, "Tidak peduli pertanyaan aneh dan unik macam apa yang kamu pikirkan, posisi juara akan menjadi milikku." Karena semua orang sudah familiar dengan aturan ujian, di platform yang tinggi, Fama perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Suara samar bergema di seluruh tempat, ujian putaran ketiga sekarang akan dimulai. Begitu suara Fama turun, lapangan terbuka, yang memiliki banyak percakapan pribadi, langsung menjadi sunyi. Dari kursi penonton, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke lebih dari 100 pesaing di lapangan terbuka besar di bawah, menunggu penampilan luar biasa mereka hari ini. Setelah suara Fama turun, semua pesaing di lapangan terbuka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka secara kebetulan tetap diam dan merenung dengan cemberut, memikirkan metode untuk menangani pemeriksaan kali ini. Setelah suara Fama turun, semua pesaing di lapangan terbuka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka secara kebetulan tetap diam dan merenung dengan cemberut, memikirkan metode untuk menangani pemeriksaan kali ini. Keheningan berlangsung hampir 10 menit sebelum putri kecil dan Liu Ling memutuskan untuk memecahnya. Mereka berdua perlahan berjalan mendekati meja batu mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Dua kuali hijau dan merah kuno yang mengandung aura samar dan dalam muncul di atas meja batu. Mendengar suara kuali mendarat di atas meja batu, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Kuali yang mereka keluarkan berdua jelas tidak sama dengan yang mereka gunakan kemarin. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali, jelas bahwa tingkat kuali dengan jelas melampaui kuali merah yang digunakan Xiaoyan. Cek-cek. Pak Tua Jia, keluarga kekaisaranmu memang murah hati. Anda benar-benar mengeluarkan Green Flame Cauldron. Itu adalah kuali tingkat 5. Aku ingat ada cukup banyak alkemis tingkat 4 yang bertengkar hebat saat itu. Benar-benar tidak terduga akhirnya berakhir di tangan Anda.
Fama tersenyum dan berkata dengan heran saat dia melihat kuali berwarna hijau yang telah dipanggil putri kecil. Saya juga tidak terlalu yakin tentang itu. Kemungkinan besar gadis kecil itu telah mengganggu ayahnya berulang kali dengan segala macam taktik untuk mendapatkannya. Fama menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, dia juga bertingkah luar biasa. Kuali obat berwarna merah milik Liu Ling tampaknya menjadi harta karun yang diandalkan Gu He untuk menjadi terkenal saat itu, kuali api gunung api. Itu juga kuali obat tingkat 5. Petik 2. Di dunia alkemis, kuali obat sangat membantu seorang alkemis. Saat memurnikan pil obat, kuali terbaik memiliki kemampuan penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu, beberapa kuali obat tingkat rendah tidak memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menahan panas. Ini akan mengakibatkan kuali tiba-tiba meledak saat memurnikan pil obat. Oleh karena itu, kuali obat juga memiliki perbedaan kelas yang cukup rinci. Kualitas kuali meningkat dari tingkat 1 ke tingkat 8. Di atas tingkat 8, ada peringkat kuali surgawi. Tampaknya hanya ada 13 kuali obat yang termasuk dalam kelas ini. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya mereka. Kuali merah tua Xiaoyan, di sisi lain, hanyalah salah satu yang baru saja mencapai tingkat 2 yang lusuh terlepas dari bagaimana seseorang mencoba untuk meregangkan kemampuannya. Pada dasarnya, itu tidak memiliki efek tambahan pada proses pemurnian dan mungkin tidak dapat menahan pemurnian lengkap dari pil tingkat tinggi. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak bantuan yang diberikan kuali obat, itu hanyalah bantuan dari luar. Yang terpenting adalah kemampuan pribadi seseorang. Inilah alasan mengapa Yao Lao hanya secara kasar menyebutkan peringkat kuali surgawi, tetapi tidak memberitahu Xiao Yan secara rinci tentang nilai antara kuali obat. Grandmaster alkemis sejati dapat menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan pil sesuai keinginannya, tanpa batasan apapun. Hanya sikap elegan itu yang bisa menunjukkan gaya sejati seorang Grandmaster. Ya, memang itu, kuali api gunung api. Fama menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil melanjutkan berbicara. Dulu, Gu He menggunakannya untuk mengambil tempat juara selama Grand Meeting tahun itu. Karena dia bersedia memberikan kuali obat ini kepada Liu Ling untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar, tampaknya dia benar-benar mengharapkan yang terakhir. Petik 2. Sayangnya, jika tahun ini tidak ada orang itu atau Yan Xiao, bukan tidak mungkin bagi Liu Ling untuk menjadi juara. Namun, sekarang cukup sulit. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan sombong. Fama hanya tersenyum, tapi tidak berbicara. Dia mengarahkan pandangannya ke tanah terbuka. Di dalam lahan terbuka, Xiao Yan mungkin agak heran dengan kuali obat tingkat tinggi yang dimiliki Liu Ling dan putri kecil, tetapi setelah menerima filosofi Yao Lao, dia masih berpikir bahwa kuali obat hanyalah benda asing. Karena itu, dia segera menarik pandangannya dan melambaikan tangannya. Kuali merah gelapnya yang tampak agak lusuh jika dibandingkan dengan Liu Ling dan putri kecil dipanggil sembarangan olehnya. Begitu kuali merah tua muncul, itu menarik tatapan yang agak tertegun dari sekelilingnya. Banyak orang mengira Xiao Yan mirip dengan putri kecil dan yang lainnya, menjaga hal-hal terbaik hingga saat-saat terakhir. Namun, tidak disangka bahwa dia masih mengeluarkan benda buruk ini saat ini. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia memejamkan mata dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan satu set bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris muncul di atas meja batu. Melihatnya, setidaknya ada 20 bahan berbeda. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiao Yan mulai belajar bagaimana memurnikan obat sehingga dia harus memperbaiki pil obat yang terdiri dari begitu banyak bahan. Ya, kesulitan untuk pil obat tingkat 4 memang cukup besar. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa ada cukup banyak pesaing yang sudah mulai menaikkan api mereka dan bersiap untuk memperbaiki bahan obat. Meskipun Three Lines Green Spirit Pill ini adalah ramuan obat tingkat 4,
saya pikir itu harus memiliki setidaknya 2 pil lain jika saya ingin melampaui semua orang. Jika itu hanya pil semangat hijau satu baris biasa, itu masih cukup sulit untuk menjadi juara. Xiaoyan mengerutkan kening dengan lembut dan bergumam lembut di dalam hatinya. Wow, sebenarnya itu adalah nyala api berwarna biru. Saat Xiaoyan hendak menyalakan apinya, suara terkejut tiba-tiba muncul dari kursi penonton. Xiaoyan mengangkat kepalanya, merasa agak bingung. Dia segera terkejut ketika dia melihat bahwa api biru naik dari tangan halus putri kecil di sampingnya. Gelombang riak seperti gelombang air dengan aneh terbentuk di sekitar nyala api yang naik. Api macam apa itu? Xiaoyan agak bingung saat dia menatap api biru itu dengan heran. Tapi sepertinya terlihat familiar. Xiaoyan menyatukan alisnya sedikit dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa waktu. Alisnya tiba-tiba bergerak-gerak. Akhirnya, dia mengingatnya. Api biru ini tampaknya muncul di lambang keluarga kekaisaran di kereta kuda yang dia tumpangi saat itu. Lambang keluarga kekaisaran adalah binatang buas unik yang besar yang kepalanya terangkat saat mengeluarkan raungan panjang. Tubuh binatang unik itu diselimuti oleh jenis api aneh yang memiliki riak seperti itu. Menurut legenda, pada tahun-tahun awal berdirinya Kekaisaran Jiama, keluarga Kekaisaran Jiama memiliki makhluk dewa yang sangat kuat. Itu telah menyelamatkan keluarga Kekaisaran Jiama beberapa kali sebelumnya. Namun, rumor kecil di antara orang-orang sebagian besar merupakan pernyataan tidak berdasar yang diulangi dan tidak dapat diperlakukan sebagai kebenaran. Karena itu, tidak banyak orang yang mempercayai mereka. Tentu saja, ini selain mereka yang memiliki informasi orang dalam. Jangan beritahu saya bahwa nyala api ini adalah api air biru kering, naga gelombang kejut. Di peron yang tinggi, Fama dan Haibo Dong terkejut sesaat ketika mereka melihat api berwarna biru yang dipanggil putri kecil. Beberapa saat kemudian, tampaknya mereka telah mengingat sesuatu dan mereka menoleh untuk bertanya dengan heran. Haha, Jia Lao tersenyum tapi tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkan informasi apapun mengenai Shockwave Dragon yang mereka berdua sebutkan. Gadis yang beruntung. Sungguh tak terduga bahwa orang yang tertidur lelap demi Tuhan tahu berapa lama sebenarnya masih hidup. Saat mereka melihat tingkah laku Jia Lao, Fama dan Haibo Dong tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka bertukar pandang dan melihat makna yang terkandung dalam mata satu sama lain. Meskipun api air biru kering tidak dapat dibandingkan dengan objek alami yang unik seperti api surgawi, itu dianggap sebagai yang teratas dalam hal yang disebut api binatang. Lagi pula, jenis nyala api ini cenderung gelap dan lembut. Jika seorang wanita menggunakannya untuk memperbaiki pil obat, tingkat kemampuan bentuk nyala api akan meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah putri kecil memanggil api biru kering, kursi penonton sekali lagi mengeluarkan dua suara terkejut lainnya. Pada saat ini, Liu Ling tiba-tiba memanggil api berwarna hazel. Seruan lainnya dikeluarkan karena Yan Li. Api yang dia panggil bukanlah dari warna kuning normal, tapi api berwarna hitam. Saat mereka mengamati api berwarna-warni di lapangan terbuka, emosi semua orang di kursi penonton menjadi agak bersemangat. Dari kelihatannya, terlihat jelas banyak orang yang menahan sesuatu dalam ujian kemarin. Ini pasti menyebabkan pemeriksaan hari ini menjadi lebih berharga untuk ditonton. Semua orang memang menahan sesuatu. Saat dia melihat banyak warna api yang berbeda, Xiaoyan tiba-tiba tertawa pelan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Nyala api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul darinya. Seketika, suhu tanah terbuka naik secara tiba-tiba. Pada saat ini, nyala api yang awalnya menari dengan gembira yang dipanggil oleh putri kecil dan yang lainnya diam-diam menjadi jauh lebih lamban untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Di tanah terbuka, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup lewat. Api aneh dan unik berwarna berbeda itu tiba-tiba sedikit miring. Hal yang membuat orang kagum adalah bahwa arah kemiringan api ini sebenarnya menuju Xiaoyan di tengah-tengah tanah terbuka. Tepatnya,
Itu pasti nyala api berwarna hijau elegan dan dunia lain di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti subjek yang tunduk pada seorang raja. Saat api surgawi muncul, semua api akan terkirim. Pernyataan ini memang benar. Saat dia melihat fenomena aneh di tempat terbuka, Fama, yang berada di platform tinggi, mendesah lembut. Dia pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler ketika dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar dapat menyaksikannya lagi saat ini. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul di lapangan terbuka juga di luar dugaan Xiao Yan. Dia menatap banyak tatapan tertegun yang ditembakkan ke arahnya dan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan jabat tangannya, dia melemparkan api berwarna hijau ke dalam kuali obat. Hanya pada saat inilah nyala api di tangan peserta kembali normal. Orang ini, putri kecil bergumam pelan. Dia sedikit tertekan. Karena tidak pernah menyaksikan kekuatan api surgawi, dia selalu berpikir bahwa api air biru kering tidak jauh lebih lemah dari itu. Namun, dengan tampilan supernatural nyala apinya sekarang, setiap orang yang jeli akan dapat mengetahui dengan pandangan bahwa itu jauh di bawah api surgawi. Jika tidak, itu tidak akan menampilkan cara patuh semacam ini. Dibandingkan dengan keputusasaan putri kecil, wajah Liu Ling sedikit jelek. Api berwarna coklat adalah sesuatu yang gurunya telah mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan dari tubuh Magical Beast peringkat 5, yang mirip dengan manusia dari kelas Dowang. Sungguh tidak terduga bahwa sebelum menjadi pusat perhatian setelah ditampilkan hari ini, itu benar-benar memberi hormat pada nyala api orang lain. Ini benar-benar menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya memiliki nyala api yang baik? Jika seseorang tidak bisa mengendalikannya, dia hanya akan membakar dirinya sendiri dengan bermain api. Yan Li mengeluarkan tawa dingin lembut saat dia menempatkan api berwarna hitam di tangannya ke dalam kuali. Saat fenomena aneh menghilang di lapangan terbuka, semua pesaing juga secara bertahap menarik kembali pikiran mereka, mengembalikan mereka ke fokus pada pertanyaan ujian yang mereka hadapi. Api di tangan mereka dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan bahan obat mereka dan memulai langkah pertama memurnikan pil obat, memurnikan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat. Sesekali, dia melambaikan tangannya dan melemparkan satu atau dua bahan obat dari meja batu ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia mengontrol suhu nyala api dan perlahan-lahan memurnikan esensi yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat sesuai dengan informasi yang tercatat pada formula obat. Meskipun ada formula obat yang sangat rinci di benaknya, Xiao Yan tidak berani sedikit pun ceroboh. Hanya ada 3 set bahan obat yang telah disiapkan kali ini. Jika dia kehilangan bahan obat karena kesalahan yang ceroboh, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang kegagalannya dalam pemurnian. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak berani memasukkan semua bahan obat sekaligus meskipun kemampuannya untuk mengendalikan api inti teratai hijau. Sebaliknya, ia memilih metode teraman dengan hanya memurnikan 2 bahan obat sekaligus. Ada cukup banyak orang yang berbagi pemikiran Xiao Yan. Ini termasuk putri kecil, Liu Ling. Bahkan Yan Li, yang selalu sombong, saat ini mengadopsi ekspresi serius saat dia dengan hati-hati mengendalikan nyala api, dengan cermat memperbaiki setiap bahan obat. Semua orang jelas tahu betapa hancurnya hati kehilangan bahan obat pada saat seperti itu. Semua pesaing di lapangan terbuka tetap diam. Hanya suara berderak yang dipancarkan saat api yang memurnikan bahan obat bergema di seluruh tanah terbuka. Terinfeksi oleh suasana tenang semacam ini, kursi yang awalnya agak bising di kedua sisi juga perlahan menjadi tenang. Semua tatapan mereka menjelajahi para alkemis di tanah terbuka di bawah. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Anak-anak muda hari ini, Nalan Jie, yang duduk di kursi VIP, memandang api yang membumbung di tanah terbuka di bawah dan tidak bisa menahan senyum saat dia berkata, tapi melihat fenomena aneh barusan, sepertinya kecil teman Yan Xiao lebih baik dari yang lain. Petik 2.
Heavenly Flame, adalah benda aneh yang bahkan lebih tua Gu He tidak pernah miliki. Kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang api putri kecil dan yang lainnya, yang diperoleh dari binatang ajaib, tidak bisa dibandingkan dengan. Nalan Yanran di samping tersenyum saat dia menjawab, "Keke, itu benar." Nalan Jie mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba mengalihkannya ke Nalan Yanran dan berkata dengan cemberut, "Apakah orang dari Mystic Cloud Sect yang datang pagi ini memintamu untuk kembali?" "Iya." Nalan Yanran sedikit mengangguk. Nalan Jie menghela nafas dengan lembut. Suaranya agak rendah. "Apakah karena perjanjian 3 tahun semakin dekat?" Mendengar ini, pergelangan tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menyingkirkan rambut hitamnya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata, "Itu seharusnya menjadi bagian dari alasannya." Xiao Yan telah menghilang selama hampir 2 tahun. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika dia meninggalkan kota Wutan, dia sudah diaglomerasi dan membentuk pusaran Qi-nya dan menjadi Doze. Ini dilakukan dalam waktu kurang dari setahun. Anda juga harus mengetahui dengan jelas betapa sulitnya meningkatkan Doqi seseorang sebelum menjadi Doze. Namun, dia sekali lagi bangkit tiba-tiba seperti kilat dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kata lain, bakat pelatihan yang secara aneh menghilang saat itu muncul lagi. Nalan Yanran menghela nafas panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Selama 2 tahun ini, belum ada informasi tentang dia. Namun, saya pikir menurut bakat pelatihannya, saya takut dia setidaknya berada di kelas Dosi." Petik 2. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Anda tidak akan mendengarkan bahkan jika saya mengatakannya. Namun, saya harap Anda akan meminta maaf kepadanya terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalan Jie mengusap dahinya dan berkata dengan agak lelah, "Minta maaf." Mendengar ini, Nalan Yanran menyatukan alisnya sedikit. Segera, dia menatap Nalan Jie dengan agak keras kepala. "Saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus meminta maaf?" Petik 2. Kamu bisa dengan mudah pergi ke klan Xiao secara pribadi dan bertanya dengan baik pada Xiao Zhan apakah dia bisa membatalkan pertunangan pernikahan. Mungkin, semua masalah ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan itu, tetapi Anda dengan sengaja memilih untuk meminjam kekuatan dari Mystic Cloud Sect dan dengan paksa menekan klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Anda jelas tahu betapa hebatnya pukulan ini bagi reputasi klan Xiao. Hanya saja karena status Anda semakin menonjol selama beberapa tahun ini, Anda tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Nalan Jie memandang cucunya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tapi tahukah kamu bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, itu hanya akan memperdalam jarak antara kamu dan Xiao Yan. Sekalipun jaraknya tidak semakin dalam, dia dan saya tidak akan pernah bisa bersama. Karena itu tidak mungkin, maka tidak masalah jika celahnya semakin dalam." Nalan Yanran mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nalan Jie. Dia dengan lembut berkata, "Kakek, kamu tidak perlu memikirkan masalah saya. Bagaimanapun, setelah perjanjian 3 tahun berakhir, dia dan saya tidak akan lagi berinteraksi sejak saat itu. Bukannya tidak ada yang tertarik dengan cucu Anda, mengapa Anda berulang kali memikirkannya? Baiklah, kamu harus berhenti bicara. Mari santai dan saksikan kompetisi." Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Nalan Yanran menoleh dan mengarahkan pandangannya ke tanah terbuka. Doqi yang samar menutupi telinganya, jelas tidak ingin mendengar omelan Nalan Jie. Melihat sikapnya yang seperti ini, Nalan Jie tidak berdaya meskipun dia agak marah. Selain itu, karena ini adalah tempat umum, dia hanya bisa memelototinya dengan marah sebelum berpaling tanpa daya untuk menatap tanah terbuka. Saat ini, hampir setengah jam telah berlalu sejak dimulainya pemeriksaan. Beberapa alkemis di lapangan terbuka yang perlu memperbaiki lebih sedikit bahan obat sudah sepenuhnya menyempurnakan semuanya. Selain itu, mereka juga sudah mulai mempersiapkan langkah selanjutnya.
Xiaoyan mengabaikan peserta yang telah menyelesaikan penyulingan mereka dan benar-benar fokus saat dia menatap kuali obatnya. Tangan kirinya sesekali akan melempar bahan obat sementara tangan kanannya buru-buru menyedot bahan di kuali obat yang telah dimurnikan sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara Xiaoyan tetap sibuk seperti ini, beberapa keringat secara bertahap muncul di dahinya. Dia tidak repot-repot menghapusnya saat dia melemparkan ramuan obat terakhir di atas meja batu ke dalam kuali obat. Lebih dari 10 menit kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan bahan terakhir yang telah dimurnikan dan menyimpannya ke dalam botol gioknya. Melihat proses pemurnian selancar ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dengan sedikit keterkejutan, ia menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li sebenarnya belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Cek-cek, sepertinya tingkat pil obat yang ingin mereka saring tidak akan rendah. Meskipun jumlah bahan obat tidak mewakili tingkat pil obat, bahan yang membutuhkan lebih banyak bahan untuk dimurnikan dan lebih kompleks di alam biasanya termasuk dalam tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia memasang ekspresi serius saat dia memulai langkah selanjutnya untuk menggabungkan bahan menjadi pil. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Muridnya menatap tajam ke arah bibit api yang melompat. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari. Satu botol demi satu, esensi bahan yang telah dia saring sebelumnya sedang dilemparkan dengan rapi ke dalam kuali obat olehnya. Bibit api segera menerkam ke depan, membungkus bahan obat itu dalam sekejap. Menutup matanya, kekuatan spiritual bergolak Xiaoyan dipancarkan dari antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya tampak sedang keluar, setiap reaksi halus dari bagian manapun dari bahan peleburan di dalam kuali obat akan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Setelah itu, dia akan segera membandingkannya dengan reaksi yang tercatat pada formula obat untuk memutuskan apakah arah proses pemurniannya benar. Saat Xiaoyan mulai bergabung dan membentuk pil, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li juga telah selesai memurnikan bahan mereka satu demi satu. Tanpa istirahat atau kata-kata yang tidak perlu, mereka dengan cepat menempatkan bahan-bahan yang telah mereka sempurnakan ke dalam kuali obat dan dengan cara yang sama memulai langkah menggabungkannya menjadi pil. Ada beberapa suara teredam lembut yang kadang-kadang dipancarkan di tanah terbuka yang luas. Suara-suara ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi para alkemis. Ini karena setiap kali mereka gagal memurnikan pil obat, suara menjengkelkan seperti ini akan muncul. Setelah itu, terkadang akan ada beberapa pesaing yang bermuka sedih meninggalkan arena kompetisi. Oleh karena itu, 100 lebih pesaing asli di lapangan terbuka secara bertahap dikurangi. Grand Meeting ini seperti saringan dengan lubang yang cukup besar, menyingkirkan pesaing yang berukuran kecil dan lemah. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk tetap setelah disaring untuk beberapa putaran secara alami berada di antara generasi muda teratas. Waktu perlahan berlalu. Beberapa kompetitor di lapangan terbuka yang awalnya memiliki ekspresi tenang juga mulai terengah-engah. Beban dan konsumsi yang begitu besar membuat orang menjadi lelah. Dapatkah Anda melihat pil obat mana yang mereka olah yang memiliki tingkat yang lebih tinggi? Hai Bodong perlahan berjalan ke tempat di belakang Fama, menatap tanah terbuka dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu sekarang. Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, namun, masih mungkin menemukan beberapa petunjuk kapan pil akan terbentuk. Saat pil obat tingkat 4 terbentuk, pil itu akan mengeluarkan aroma pil uniknya sendiri. Semakin pekat aroma pil, semakin tinggi kualitas pil obat yang disempurnakan. Ketika pil obat tingkat 5 akan segera terbentuk, riak energi substantif akan muncul entah dari mana karena energi besar yang terkandung di dalam pil. Petik 2. Hai Bodong mengangguk sedikit dan berhenti bertanya. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya sambil diam-diam menunggu hasil kompetisi. Setengah jam berlalu di bawah harapan banyak orang. Di panggung tinggi,
Ekspresi Fama tiba-tiba berubah dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Tatapannya menatap ke arah Xiao Yan berada. Di tempat itu, aroma pil samar sedang dipancarkan dan menyebar dari kuali merah tua. Anak kecil ini begitu cepat dalam membentuk pil. Api surgawi, memang luar biasa. Petik 2. Aroma obat samar yang menyebar dari dalam kuali obat Xiao Yan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh. Dua yang pertama tampak agak terkejut. Namun, Yan Li tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kepadatan jenis wewangian obat ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan pil obat yang dia saring kali ini. Jika ini adalah dasar dari orang itu, maka tempat juara kali ini pasti akan menjadi milik Yan Li. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke arah pil obat berwarna hijau yang tanpa henti bergulir di dalam kuali obat. Dia mengendus aroma pil yang melayang di sekitar dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pil roh hijau 3 baris biasa akan mengalami kesulitan mencapai kemenangan. Aku hanya bisa sekuat tenaga, Xiao Yan mendesah pelan. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang mengandung beberapa aroma obat di udara. Tangan kanannya kemudian dengan cepat mengeluarkan danwan ungu pucat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik kekuatan spiritual yang mengendalikan nyala api berwarna hijau. Saat dia melakukannya, nyala api berwarna hijau yang awalnya bergolak diam-diam menjadi kecil dengan suara embusan. Saat api berwarna hijau akan menghilang, Xiao Yan membuka mulutnya dan sekelompok api berwarna ungu terbang keluar, akhirnya mengalir ke dalam kuali obat. Anak kecil ini benar-benar berpikir untuk memperbaiki baris kedua. Melihat tindakan Xiao Yan, Fama yang baru saja menghela nafas lega tiba-tiba merasakan hatinya menjadi tegang. Dia juga tahu bahwa jika Xiao Yan ingin mendapatkan kemenangan, pil roh hijau 3 baris biasa tidak cukup. Namun, ketika menyempurnakan pil roh hijau 3 baris, hal yang paling sulit untuk dipahami adalah waktu ketika nyala api perlu diubah. Harus diketahui bahwa bahkan ketika Fama memperbaikinya saat itu, dia telah gagal 2 atau 3 kali sebelum berhasil. Xiao Yan, di sisi lain, baru saja mendapatkan formula obat untuk 1 malam. Ada banyak detail penting yang tidak mungkin dia pahami dan pahami sepenuhnya. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki. Anak kecil, hati-hati. Anda tidak memiliki banyak kesempatan. Petik 2. Fama dengan lembut bergumam. Pada saat tertentu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa nyala api yang awalnya tenang di dalam kuali Xiao Yan tiba-tiba menjadi tidak teratur. Ini adalah kesalahan yang paling mudah muncul sekaligus paling sulit untuk dihindari selama pergantian api. Tatapan Fama menatap tajam ke tengah lapangan terbuka. Di tempat itu, api berwarna ungu kuali obat tampaknya akan keluar dari penahanan penutup kuali. Suhu udara di sekitar meja batu juga telah terpanggang hingga menjadi semacam ilusi. Setelah membuat aktivitas sebesar itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kursi penonton segera berbalik. Ketika mereka melihat wajah merah Xiao Yan yang berkeringat, mereka semua menarik napas lembut. Ah, gagal. Fama mendesah pelan setelah beberapa saat dia merasakan fluktuasi yang semakin ganas itu. Wajah lamanya memiliki sedikit kepahitan. Setelah suara Fama jatuh, suara menusuk telinga yang teredam tiba-tiba keluar dari kuali obat di depan Xiao Yan. Api berwarna ungu tiba-tiba padam. Abu berwarna hitam samar keluar dari kuali obat. Ah! Mendengar suara teredam itu, penonton di kursi di kedua sisi mengeluarkan desahan penyesalan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.